Setelah melihat laporan berita tentang seorang CEO yang wafat dalam kecelakaan pesawat, seorang wanita segera menyusun rencana untuk menjadi kaya. Ia datang ke pemakaman CEO tersebut dengan perut palsu sambil menangis dan mengaku bahwa dirinya adalah pacarnya. Karena tampak sedang mengandung anak sang CEO, ibu miliarder itu langsung mempercayainya. Lagi pula ia memang sangat membutuhkan seorang pewaris baru. Sejak hari itu, wanita tersebut keluar dari kemiskinan dan hidup sebagai sosialita kaya. 5 tahun berlalu begitu cepat. Tepat ketika putranya akan mewarisi kekayaan miliaran, seorang pelayan membawa kabar mengejutkan. CEO yang seharusnya wafat dalam kecelakaan 5 tahun lalu ternyata kembali hidup. Ternyata setelah kecelakaan itu, ia diselamatkan oleh seorang wanita nelayan. Ibunya sangat gembira, tetapi wanita pembohong itu langsung panik karena takut kebohongannya terbongkar. Tanpa diduga, wanita nelayan tersebut menjelaskan bahwa sang CEO mengalami sakit kepala parah hingga kehilangan seluruh ingatannya. Mendengar hal itu, wanita tersebut akhirnya menghela napas lega. Ia segera mendekati pria itu, merawatnya dengan penuh perhatian, lalu mengaku sebagai tunangannya. Untuk membuktikan identitasnya, ia bahkan menunjukkan album foto palsu. Setiap foto di dalamnya disertai cerita cinta yang mengharukan hasil karangannya sendiri. Namun pria itu tetap berhati-hati dan rasional. Tak lama kemudian, ia memerintahkan asistennya untuk menyelidiki latar belakang wanita tersebut. Asisten yang sangat teliti itu bahkan meminta para ahli memeriksa foto-foto tersebut, tetapi tidak menemukan kejanggalan apapun. Mereka tidak tahu bahwa seluruh riwayat dan identitas wanita itu juga telah dipalsukan dengan sangat rapi. Keesokan paginya, wanita itu membawa seorang anak laki-laki, menemui pria tersebut dan mengaku bahwa anak itu adalah putranya. Anehnya, wajah anak itu memang sangat mirip dengannya. Melihat hal tersebut, pertahanan hati pria itu mulai runtuh. Sedikit demi sedikit, ia mulai jatuh cinta pada wanita tersebut. Sementara itu, wanita nelayan yang telah menyelamatkannya mulai terpesona oleh kekayaan dan status pria itu. Ia mulai mengincar posisi sebagai nyonya CEO dan meniru gaya hidup wanita tersebut. Ia bahkan mengambil pakaian langsung dari lemari wanita itu. Untungnya, pria itu menghentikannya. Sebagai gantinya, ia meminta wanita tersebut mengajak si nelayan berbelanja pakaian baru. Karena ingin memancing emosi wanita itu, si nelayan sengaja meminta pegawai toko membawakan gaun merah yang sama. Namun saat memakainya, gaun itu justru terlihat sangat kuno dan tidak cocok padanya. Bahkan para pegawai toko diam-diam menertawakannya. Merasa malu dan marah, ia langsung membeli semua pakaian di toko tersebut. Ia mengira wanita itu akan kesal, tetapi wanita itu sama sekali tidak peduli. Lagi pula, bukan kartu kreditnya yang digunakan untuk membayar. Tak lama kemudian, ibu miliarder itu memutuskan memberi hadiah kepada wanita nelayan karena telah menyelamatkan nyawa putranya. Ia menghadiahkan sebuah kalung senilai 10 juta dolar. Namun tiba-tiba ia menerima pemberitahuan tagihan sebesar 30 juta dolar dari rekeningnya. Ia segera menelepon wanita itu untuk meminta penjelasan. Wanita tersebut akhirnya tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, wanita tua tersebut langsung marah dan menyimpulkan bahwa wanita nelayan itu hanyalah seseorang yang mengincar harta keluarga mereka. Ia pun segera mengambil kembali kalung tersebut. Melihat kejadian itu, putra wanita tersebut meminta kalung itu kepada neneknya agar bisa diberikan kepada ibunya. Sang nenek sangat bahagia dan terus memuji cucunya karena perhatian dan berbakti kepada orang tuanya.